Kerjaan juga masyarakat sambil tani di kampung itu. Bertani menjual keluar pasti rugi Pak ya? Rugi betul Pak. Karena jalanannya, Satu jalannya, kedua pupuknya mahal. oke. Ya, berjumpa lagi bersama saudara yang dikasihi. Saya ada di kampung Legok Jeruk. Kalau saudara lihat di Google, itu di pelosok sekali. Perbatasan antara Kabupaten Bogor, Kabupaten Sukabumi, dan Kabupaten Lebak. Dan memang perjalanan ke sini, saudara, dari Jakarta lumayan. Sampai di sini, saudara mengalami petualangan yang indah sekali. Karena dari Jakarta sampai Lewiliang kurang lebih 2 jam. Dari Lewiliang naik sampai ke atas sini kurang lebih 3,5 sampai 4 jam. Karena perjalanannya ada titik-titik tertentu, saudara, itu 2 km per jam. Tapi ada titik-titik tertentu bisa 20 km per jam. Tapi yang jelas jalanannya sangat menantang. Dan kita bersyukur kita boleh berjumpa dengan Pak Aboy. Pak Aboy, apa kabar Pak Aboy? Baik Pak. Baik. Pak Aboy ini adalah seorang yang dituakan di kampung Legok Jeruk, Desa Marasari, Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Udah pasti tahu lah. Tapi yang sini kita akan mendengar dari Pak Aboy tentang sejarah kampung Legok Jeruk ini dan bagaimana masyarakat di sini dalam kehidupan sehari-hari. Masyarakat di sini. Nah, bagaimana Pak Aboy? Silakan Pak Aboy. Terima kasih Pak. Alhamdulillah Bapak jauh-jauh dari Jakarta sudah sampai di kampung saya. Jadi Bapak nanya masalah tentang kehidupan di kampung Legok Jeruk ini. Memang saya dulu asal ya dulu nih. Jadi saya sering tidur sama kakek. Di gubuk itu menunggu hasil tani, itu ada babi, hutan ya, makan tanaman gitu, jagung ataupun padi. Saya bilang gini, kek, kenapa sih ada di kampung Legok Jeruk, gimana dulunya? Jawabnya kakek begini, boy kakek ini dulu kerja sama Belanda di perkebunan teh Nirmala. Oh gitu ya. Jadi tahun berapa itu Pak? 40-an? Itu sebelum kali. Jadi 1930-an. Ya, gitu. Terus lama-lama itu kan perkebunan ini ingrup ya. Iya. Ya, bangkrut, ingrup. Ya. Karyawan banyak. Terus satu hari itu katanya lagi ada di gudang itu atau di koperasi itu dikasih beras 1 orang 1 liter 1 hari. Sama ikan pedas 1. Dari PT. Ya, so Belandanya itu nggak ada di sini, pulang gitu. Terus lama-lama kan banyak karyawan. Dari 1 liter itu sampai 1,5 liter sampai 1 gelas sampai habis. Kan jatahnya dikurangi. Kan katanya 1 hari mulanya beras 1 liter, pedak 1, ikan pedak. Terus 1,5 liter ikan sepat 1. Lama-lama karyawan ini banyak, kan di gudang ada tambahan sembako kali ya. Iya. Jadi itu masyarakat itu, karyawan itu kelaparan Pak. Waktu itu kelaparan. Kakek itu bilangnya, kakek pindah ke Legok Jeruk. Ke Legok Jeruk bikin tanaman pisang, ganyong. Karena kelaparan itu ya? Ya, kena kelaparan itu. Nanam tembakau. Nanam ubi, nanam sampe. Sampe itu jenis apa Pak?
sampe. Ya jenis itu aja sampe itu. Ubi. Dangder itu dangder. Sampe. Oke. Itu kalau saudara bingung, cari di Google. Sampe itu kalau di kampungnya namanya. Ya. Terus lama-lama kan bikin huma. Padi ya. Cuman di sini daerahnya dingin kalinya jadi nggak berisi. Iya. Nggak berisi. Ya makanya itu aja. Sampe pisang juga pisang mentah direbus gitu. Oh gitu. Ya keleparan kali namanya. Ya. Ya. Terus lama-lama bikin sawah. Nah, bikin sawah terus ya produksi juga cuman nggak memuaskan. Masih terpencil kali ya. Iya. Legok Jeruk ini diisi oleh 6 orang anak, 2 orang ibu sama kakek sama nenek gitu. Iya. Berarti 8 orang. 8 orang. Yang ngisi. Lama-lama produksi ya melihara domba kali ya, kerajinan namanya di kampung gitu. Iya. Nah, dari makan seadanya sampai tahun itu katanya tahun 43 mulai di Legok Jeruk. Oh, Tahun 43. 43 ya. Iya, tahun 43. Terus lama-lama udah produksi pertanian itu ya cuman nggak cukup gitu. Paling 3 bulan gitu beli juga uangnya dari mana? Perusahaannya nggak ada gitu. Iya, jadi tahan lapar aja. Tahan lapar terus lama-lama produksi padi lumayan gitu ya. Iya. Dina per kintal teh bangsa 40 kg bisa hasil beras. Iya. Sebab isinya kurang, Pak. Waktu itu mah kurang. Padinya bagus tapi nggak berisi. Lamun per kintal padi paling dapat berasnya itu 30 kilo. Per kintal itu. Per kuintal. Iya, per kuintal. Terus lama-lama kan tahun 75 itu kan PT itu digarap oleh PT apa ya tuh? Kurang apa PT. Iya. Terus kehidupan sehari-harinya waktu itu menggarap teh bekas Belanda. Iya. Ya, dijual ke Nanggung, ke Lewiliang ya, ada yang ke Cipete sana. Dijual tadi untuk beli beras. Menggarap bekas Belanda itu kan digarap oleh masyarakat. Memang 122 hak itu yang digarap oleh masyarakat dulu mah. Oh gitu. 122 hektar Pak yang digarap oleh rakyat. Kuain rakyat kurang maju, nggak punya modalnya, datangnya PT ke sini, ya baru kita kerja ke sana. Cuman nggak menyukupi sehari itu, cuman digajinya lah 2 liter lah. Satu hari 2 liter. Satu hari 2 liter. Jadi tahun 70-an itu ya baru PT masuk lagi ya untuk mengelola kebun ini Pak ya. Ya tahun 70-an. Ya. Terus lama-lama ada gangguan Pak. Ada gangguan dulu itu kakek katanya. Jadi udah hampir mandiri punya bahan pokok ya. Iya. Kan ada DI ke sini. Oh iya. DI itu tahu tahun berapa? Itu 60-an itu kalau nggak salah. Ya 60-an. Terus kan di sini nggak boleh ada masyarakat. Harus ngungsi. Iya. Harus ngungsi. Ke desa ke sana, ke desa Malasari ngungsi. Di sini kampung nggak ada kampung di sini. Iya. Adanya DI. Tapi DI itu nggak jahat. Nggak mengganggu ya, cuman nggak mengganggu, cuman itu mah suruh diamankan dulu gitu. Lamanya kurang lebih 4-5 tahun atau 10 tahun kan baru ada lagi yang garap gitu. Udah hutan lagi. Nah, jadi dari gangguan DI itu digarap lagi tahun 67. Legok Jeruk. Oleh saya sama bapak saya. Oh ya, gitu. Jadi tahun 67 bulan Agustus naik lagi ke sini menggarap udah hutan lagi gitu. Itu wah pangan rawan lagi Pak. Kadang-kadang makan 3 hari sekali. Nemu nasi. Oh gitu ya. Iya waktu itu. Cuman yang garap itu anaknya 7,
Bapak sareng Ibu 9 orang. 9 orang. 9 orang. Pernah saya makan 3 kali sehari, bawa beras 1,5 liter Pak. 15 hari cukup. Makan seadanya di hutan. Iya. Ada buah konang, ada beti canar diambil-ambil gitu. Ada pisang kolek namanya ya. Iya. Yang penting perut itu berisi lah. Berisi. Ya, darurat sampai tahun 9 hiji. 91 ya. 91. Ya, itu gitu lagi. Garap sawah itu jadi nggak berisi Pak. Waktu itu nggak berisi. Paling kalau satu kintal itu dapatnya 10 kilogram beras. Oh ya? Iya, Satu keluarga. satu keluarga. Wow. Satu keluarga. Darurat lagi tuh. Sampai berturut-turut kurang lebih 6 tahun baru produksi sawah juga nggak normal. Jadi 97 itu Pak? Ya, 97 itu. Terus ya itu darurat pangan itu kurang lebih 3 tahun lah. 97 bahan pokok. sampai 2000 ya. Ya 2000. Terus ya namanya orang tua kesusahan. Anaknya 9 ya, 10. Usaha itu paling dapat 2 liter. Itu kan nggak nyukupi. Oh iya. So perkebunan ya kehidupan sehari digarap oleh PT. Ya. Ya, digarap oleh PT. Oke, digarap oleh PT ini perkebunan garapan rakyat. Cuman masyarakat Kampung Legok Jeruk khususnya umumnya Citalahap, Cilanggar, Garung itu pengen ada kendaraan masuk ke Nirmala. Ya. Ya tahun 76 kurang lebih atau tahun 75 itu ya masuk kendaraan Nirmala itu Jeep Willys dulu namanya. Iya. Jeep Willys. Kita masuk Nirmala. Memang masyarakat semua kerja kehidupan dari PT Nirmala Agung dulu mah. Oh gitu. PT Nirmala Agung, namanya PT Nirmala Agung Nirmala. Mulai ada PT. Jadi Itu semua tahun 2000 itu Pak? enggak. Tahun 97 atau 98, 99 kurang lebih 2000. 2000 ya. Ada pekerjaan juga masyarakat sambil tani di kampung itu. Pulang dari PT nanam pisang, bikin sawah di pinggir-pinggir hutan atau di pinggir-pinggir PT itu yang nggak digarap. Sebetulnya belum digarap, Legok Jeruk ini belum digarap oleh Belanda juga. Jadi masih tanah kosong. Tanah kosong, belum tanam teh Legok Jeruk mah. Belum tanam teh ya? Belum. Waktu itu ya digarap oleh masyarakat. Alhamdulillah sampai sekarang ini malah dikasih oleh PT Sinarmas Group. Sinarmas ya. Iya. Dikasih oleh masyarakat. Garap aja ini katanya hibah dari Sinarmas. Cuman Bapak kurang percaya hibah itu nya sampai sekarang bayar SPPT. Oh. Kurang lebih tahu. SPPT baru tahu. 3 tahun, 4 tahun. 4 tahun. Dan 10 kan? 20. Kurang lebih udah 5 tahun lah. 5 tahun. Jadi 2017 berarti ya? Iya. 2017. Ya, dari 2017 itu ya turun dari pemerintah atau dari desa itu diajukan SPPT. Mana Legok Jeruk ini dari hibah sekarang bayar PBB. Bayar PBB. Ya, bayar PBB. Nah, dikasih Legok Jeruk itu oleh Sinarmas 25 hektar. Ya, 25 ha itu dikasih oleh Sinarmas ya. Sekarang udah dibayar PBB-nya oleh pemerintah, oleh masyarakat Legok Jeruk, ke PBB udah dibayar sekarang gitu. Ya. Nah, yang seterusnya sekarang giliran Bapak yang nanya. Oke, baik. Saya sampai terpukau gitu. Baik, kita akan masuk dalam segmen kedua nanti, saudara.
kita masuk segmen kedua, saudara, dalam acara program Redemption Adventure, special report tentang tentang kampung Legok Jeruk bersama Pak Aboy. Dan tadi Pak Aboy sudah menjelaskan bagaimana dari awal, dari tahun 40-an, masyarakat yang tinggal di Legok Jeruk ini yang merintis dari kakek ya Pak ya. Ya. Dari kakek itu terus berjuang dan sampai saat ini saya lihat juga banyak perjuangan yang dihadapi oleh masyarakat Legok Jeruk. Walaupun dalam kekurangan, dulu satu orang 1 liter beras ya Pak ya. Iya. Dikurangi jadi sampai 2 sendok ya. Nggak bisa, Sampai habis. Gitu. Sampai habis. Dan akhirnya berpikir bagaimana supaya ada pangan. Terus mengalami lagi krisis pangan. Ya. Tetap berjuang lagi supaya bisa mandiri pangan. Ya. Wah, ini luar biasa, saudara. Berarti ini Pak Aboy ini tokoh yang memang punya daya juang juga. Warisan daripada kakek dan ayah ya Pak ya. Ya. Warisan dari kakek dan ayah yang berjuang. Pak Aboy, ini saya ingin tanya. Waktu bisa mandiri pangan tahun berapa Pak di sini Pak? Ribu 1900. Jadi kan Bapak 97, Ya. itu 6 tahun dalam kekurangan kan, Ya, dari dalam 91 kekurangan, gitu. sampai 97. Ya. 98 sudah mulai mandiri, 99 2000 baru mandiri Pak. 99 2000 ya. 2000. Pantesan masyarakat sini lebih banyak menanam sawah Pak ya, Iya. karena supaya mandiri pangan, Bahan pokok gitu. bahan pokok ya. Ya. Yang lain bisa ditanam sendiri. Yang penting sawah harus tetap dipertahankan. Gitu. Sebab saya itu pernah pengalaman Bapak, jadi bahan pokok itu sulit dulu mah. Oh. Tapi sekarang alhamdulillah Pak. Iya. Tapi kalau misalnya jalanannya itu baru tahun berapa Pak yang baru ada jalan sampai dari Nanggung ke sini? Tahun 2006 ya? Iya, 2006. Jadi sebelumnya itu sampai ke Sukabumi Pak ya? Ya. Ke Bandungan, Cipete gitu ya? Ya. Itu yang ditembus dari sini Pak ya? Ya. Tapi kalau 2006 sampai, saudara, untuk gambarannya ya saudara, ini desa ini, kampung ini, itu berada pas dekat di punggung Gunung Halimun. Gunung Halimun itu ada di Kabupaten Bogor, Kabupaten Sukabumi, dan Kabupaten Lebak. Di tengah-tengah, di perbatasannya. Dan kalau saudara nanti misalnya dari Sukabumi, lewat ke Bandungan, lewat Cipete, masuk ke hutan dulu, baru bisa masuk ke sini. Jadi Cipete, jalan ke sini kalau naik mobil, kurang lebih 1,5 jam sampai 2 jam. Tapi kalau naik motor 1 jam. Karena lebih cepat kalau naik motor. Tapi kalau dari Nanggung, saudara, Nanggung itu Lewiliang, Lewi Sadang, itu Nanggung. Itu jalan ke sini, saudara, kalau jalan naik motor, kurang lebih 1,5 sampai 2 jam. Tapi kalau naik mobil 2 jam sampai 2,5 jam. Kalau orang yang baru pertama kali datang ke sini, saudara, itu bisa 3 sampai 3,5 jam karena jalannya pelan, lebih pelan. Nah, itu pengalaman-pengalaman yang ada dari desa sini. Cuman bagaimana menjual hasil taninya, Pak? Jadi begini Pak, kan dulu mah cuman bahan pokok nanam ya. Iya. Sekarang dicampur sama sayur mayur. Oh, untuk mandiri ya? Mandiri. Untuk mandiri. Bahan pokok itu memang kami sebagai masyarakat Legok itu per 6 bulan bisa mengeluarkan padi 12 sampai 15 tahun per 6 bulan. Lebih daripada makan kami di kampung Legok Jeruk. Oh, 12 bisa keluar sampai 15 ton. 12 sampai 15 ton per 6 bulan. Yeah. Bisa keluar dari kampung Legok Jeruk, itu membantu orang luar kampung Legok Jeruk. Yeah. Beli gitu ya, yang beli ke sini ada
per 6 bulan itu 12 sampai 15 ton per 6 bulan. Iya. Lumbung kami di sini ya untuk bahan pangan atau bahan pokok ya lumayan ada lah. Iya. Ada cukup untuk kami di Kampung Legok Jeruk kurang lebih 60 kakak ini nggak beli bahan pokok. Nah, tambah sampingannya kami menanam cabai keriting atau pakcoy sampo buncis. Cuman Pak, jadi harganya nggak memadai. Oh. Harga itu nggak memadai Pak. Kalau dijual nggak memadai, Ya. makanya lebih baik mandiri pangan. Mandiri pangan gitu. Sekarang lagi jatuhnya harga cabai keriting sampai 4-5 ribu per kilo. Buncis sampai 2.000 atau 1.000 rupiah per kilo. Saat ini Pak ya? Ya, Saat ini ya? iya. Oke. Wow. Nah, gitu. Terus mana di sini mengembangkan sayur mayur tina cabai keriting. Ya, satu jenis gitu. Bukan nggak mau nanam terong, nanam apa. Itu nggak rugi dah petani ini. Sebahan pokok mah cukuplah untuk Legok Jeruk mah. Kalau untuk makan sendiri Ya, cukup gitu cukup. Ya, makan sendiri cukup. Tapi kan ini kan juga harus perlu dijual ke luar. Keluar gitu. Terus dijual keluar itu Pak, kata Tengkulak, keadaannya jalan gini, jadi habis sama ongkos. Oke. Ongkos. Sebentar Pak. Saudara, nanti kita akan lihat video bagaimana jalanan yang memasuki Legok Jeruk. Saudara siap-siap kalau saudara mau petualangan ke Legok Jeruk, dari Nanggung sudah kenyang, sampai Legok Jeruk udah lapar. Karena jalannya berbatu. Digoncang. Kalau orang yang nggak ngerti jalan-jalannya, udah terpelanting kali itu orang di dalam mobil. Kalau motor masih bisa, masih lebih enak ya. Iya. Kalau motor kan bisa cari jalan-jalannya. Jalan. Ya, tapi kalau mobil banyak jalan yang berlubang, dan bukan hanya berlubang, itu batu-batunya banyak sekali, dan kiri atau kanannya ada juga ya jurangnya di daerah-daerah tertentu. Dan itu memang harus masuk hutan, melewati hutan. Nah, itu gambarannya, dan nanti kita akan lihat videonya setelah ini. Kita akan lebih lanjut lagi Pak ya, Ya. untuk soal bagaimana perjuangan masyarakat Legok Jeruk. Pak, sekarang masyarakat Legok Jeruk ini ada berapa Pak? Ada 100 kakak? Kalau nggak salah itu 72. 72 kakak? 72 kakak? Iya. Oh, luar biasa. Berkembang juga 72 kakak. Kalau 72 kakak berarti kurang lebih, saudara, tadi saudara mendengar suara itu dari adik bungsu Pak Aboy, Pak Tony. Iya. Pak Tony juga tokoh, dia Agama. juga guru agama,
Islam di kampung Legok Juruk ini, dan beliau juga seorang yang memang punya perhatian untuk kesejahteraan masyarakat. Jadi 72 kurang lebih hampir 300 orang Pak ya. Kurang lebih ada 300 orang. Ya, kita pikirkan ibu bapak 2 anak gitulah. Kurang lebih 300 orang. Dan itu akhirnya masyarakat kalau bertani menjual keluar pasti rugi Pak ya. Rugi betul Pak. Karena jalanannya, satu jalannya, kedua pupuknya mahal. Oke. Tunggu dulu Pak. Tunggu dulu. Kalau soal itu nanti kita akan masuk episode berikutnya Pak. Tapi yang jelas karena rugi itu akhirnya masyarakat di sini lebih baik ya sudahlah saya pakai sendiri. Ya. Pakai sendiri. Kalau untuk kebutuhan-kebutuhan yang lain, masyarakat tergantung daripada harga cabai kalau lagi mahal. Ya. Baru dapat pemasukan yang lebih baik lagi gitu Pak ya. Ya. Tapi kalau harga cabainya turun sampai berapa Pak dulu pernah yang paling rendah harga cabai? 4.000 Pak, 5.000. Paling 4.000 5.000 lah. Wow. 4.000 5.000 per kilo. Per kilo. Satu pohon berapa kilo Pak? Paling kalau lagi bagus tanamannya itu 1 kilo sampai 8 ons per kilo. Per pohon. Per pohon 8 ons. 8 ons. Berarti kurang dari 1 kilo. Kurang. Nah, kalau satu pohon itu biayanya berapa Pak? Biaya perawatan sampai panen. Jadi 8 sampai 10.000. 8 sampai 10.000. 8.000 sampai 10.000 per pohon. Saudara bisa bayangkan saudara. Dibutuhkan itu 8 sampai 10.000. Tapi yang bisa menghasilkan itu 8 ons. 8 ons taruhlah 8.000. 8.000 udah 2.000. Itu baru 8 ons bukan 1 kilo loh. Saudara. Itu jualnya 4.000 per kilo. Jadi nombok. Rugi Pak ya? 2 tahun Pak berturut-turut rugi petani. Sampai sekarang. Wow. Oke, Pak. Nanti kita akan masuk episode kedua. Ya. Mengenai hal ini. Kerugian-kerugian yang dialami oleh petani. Apa sih yang membuat petani itu rugi? Tentu bukan hanya COVID. Tapi ada dari pengelolaannya ataupun juga dari luar, dari masalah-masalah yang terjadi atau kurang infrastruktur. Nanti bisa dijelaskan oleh Bapak, dan apa sih yang dia alami oleh masyarakat Legok Juruk, petani-petani Legok Juruk. Karena kehidupan masyarakat sini membutuhkan dari hasil tani. Ya. Gitu Pak ya. Kita masuk segmen episode kedua Pak. Tentang keluh kesah, tentang perjuangan petani Legok Juruk dan kesulitan yang mereka alami. Ya. Kita akan masuk nanti dalam episode berikutnya saudara. Ya, Tentang kesehatan. Sedangkan di sini jangkauan paling dekat itu ke Desa Malasari, paling dekat ada bidan Pak. Melahirkan di jalan itu Pak ya. Kalau yang sakit keras di bawahnya paling dekat ke Luliang Pak. Kalau yang sakit keras di Luliang. Kadang-kadang di jalan meninggal.